Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perkembangan bisnis kami dengan bisnis BBQ Crispy Chips. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Najwa Safa Amira dengan NPM 060, Primeta Juwita Azahra dengan NPM 065, Dwi Fatsi Rovelin dengan NPM 110, Rifki Salwa Andika dengan NPM 248, dan Amelia Iwardani dengan NPM 334. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Untuk yang pertama di sini ada neraca. Untuk neraca sendiri ini terdiri dari aset dan juga ekuitas. Untuk asetnya sendiri terdiri dari akun kas senilai 1.546.000, persediaan 66.200, kemudian kegiatan operasional 359.000, sehingga total asetnya yang didapatkan yaitu 1.249.000. Kemudian untuk ekuitasnya di sini terdiri dari modal yaitu 500.000 dan labanya 749.000, sehingga total ekuitasnya yaitu 1.249.000. Untuk selanjutnya ini adalah laporan laba rugi yang terdiri dari saldo awal yang kita miliki yaitu 500.000. Kemudian untuk pendapatannya dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni yang kita dapatkan yaitu 1.546.000, sehingga total pendapatan kita dari saldo awal dan juga pendapatan itu yaitu 2.046.000. Kemudian untuk pengeluaran di sini ada pengeluaran pembelian bahan baku, pembelian kemasan, cetak stiker, dan juga beban operasional, sehingga total pengeluaran kita yaitu 1.297.000. Untuk laba bersih sendiri yang kita dapatkan yaitu 749.000. Kemudian untuk buku besar, untuk akun kasnya sendiri ada modal awal yaitu 500.000, kemudian akun pengemasan yaitu pembelian kemasan sehingga totalnya 1.183.000. Kemudian untuk akun pembelian bahan baku ini totalnya 938.000. Kemudian untuk akun beban ini ada beban admin penjualan untuk cetak stiker dan juga beban operasional bensin yang totalnya yaitu 176.000. Kemudian untuk akun penjualan ini 1.546.000 dan juga akun pendapatannya senilai 1.546.000. Selanjutnya ada rasio keuangan. Yang pertama yaitu current ratio. Rumus current ratio yaitu current asset dibagi dengan current liability. Di sini current ratio tidak memiliki nilai yang tidak terdefinisi dikarenakan tidak terdapatnya current liability, atau dengan kata lain current liability sama dengan RP0. Lalu untuk ROA-nya yaitu return on asset dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Dengan laba bersih sebesar 749.000 dibagi dengan total aset sebesar 1.249.000 dikali 100%, yaitu memiliki nilai ROA sebesar 59,96%. Lalu untuknya ROI atau dengan return on investment dengan rumus laba bersih dibagi total modal dikali dengan 100%. 749.000 dibagi dengan 500.000 dikali 100%, yaitu memiliki ROI sebesar 149,8%. Lalu untuk kohort tabelnya yaitu ada yang pertama Februari dengan modal awal 500.000, total pengeluaran 282.000, dan total pendapatannya 200.000. Lalu saldo akhirnya sebesar 418.000. Lalu pada kohort 2 bulan Maret modal awalnya yaitu 418.000, total pengeluaran 283.000, dan total pendapatannya 440.000 dengan saldo akhir 575.000. Kohort 3 bulan April modal awal yaitu 575.000, total pengeluarannya 431.000, dan total pendapatannya 90.000. Saldo akhirnya yaitu 234.000. Lalu kohort 4 bulan Mei modal awalnya 234.000, total pengeluarannya 301.000, dan total pendapatannya 677.000. Lalu saldo akhirnya 610.000, dan di bulan Juni yaitu modal awalnya 610.000, tidak ada pengeluaran, dan total pendapatannya 139.000. Lalu saldo akhirnya 749.000.
Baik, masuk ke laporan kemajuan bisnis yang meliputi pembuatan timeline penjualan dari minggu 1 sampai dengan ke-14. Di sini kami langsung mengelompokkan untuk penjualan per mingguan. Jadi penjualan PPQ ini mulai terlaksana di minggu ketiga dan juga keempat. Karena untuk di minggu pertama dan kedua itu kita masih menyusun konsep dari digital business, juga pembagian job desk, tim, dan pembuatan akun sosial media, serta logo dari produk kami. Untuk di minggu kedua itu kita masih melakukan pembelian produk, lalu kita melakukan repacking dan juga foto, serta pembuatan video konten promosi. Nah, untuk minggu ketiga ini kita selain membuat NIB, kita juga sudah mulai menjual produk. Di sini produknya masih dua, yakni Basreng Ori dan juga Basreng Pedas. Jadi kita waktu itu memiliki rencana penjualan sebanyak 10 pieces, namun terrealisasi hanya terjual sebanyak 7 pieces. Jadi untuk total penjualan minggu ketiga itu masih sebanyak 7. Dan untuk minggu keempat kita menambah penjualan, menambah rencana penjualan. Jadi 13 pieces ini diperoleh dari sisa dari minggu ketiga itu sebanyak 3 pieces. Lalu untuk minggu keempat kita tambah 10 pieces lagi. Dan untuk realisasi penjualannya kita terjual sebanyak 20 pieces, sehingga total penjualan untuk minggu ketiga dan minggu keempat itu sebanyak 19 pieces. Next. Nah, di sini ada laporan kemajuan bisnis penjualan minggu kelima sampai dengan minggu ke-8. Mana untuk minggu kelima ini kita masih menjual dua produk, yakni Basreng Ori dan juga Basreng Pedas. Itu kita rencana menjual sebanyak 11 pieces, dan untuk realisasi penjualannya kita berhasil menjual semua produk. Jadi terjual 11 pieces juga. Jadi untuk total penjualan itu dari minggu ke-3 sampai minggu ke-5 sebanyak 30 pieces. Nah, untuk minggu ke-6 ini kita ada tambahan produk, yakni cimol kering. Jadi untuk rencana penjualan itu kita menambahkan sebanyak 20 pieces dengan rincian yang sudah tertera. Namun hanya terrealisasi terjual sebanyak 16 pieces, sehingga untuk total penjualan dari minggu ketiga sampai minggu ke-6 sebanyak 46 pieces. Untuk minggu ke-7 kita masih menjual produk yang sama, Basreng Ori, Basreng Pedas, dan juga Cimol itu sebanyak 20 pieces, dan untuk realisasi penjualan sebanyak 18 pieces, sehingga untuk total penjualannya sampai minggu ke-7 itu sebanyak 64 pieces. Untuk minggu ke-8 ini kita ada produk baru, yakni keripik usus. Jadi kita rencana menjual sebanyak 20 pieces yang terdiri dari Basreng Ori, Basreng Pedas, dan juga keripik usus. Namun di realisasi penjualan hanya terjual 9 pieces. Jadi untuk total penjualan sampai minggu ke-8 itu sebanyak 73 pieces. Next. Nah, ini ada laporan kemajuan bisnis penjualan minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-12. Mana minggu ke-9 sendiri ini kita masih menjual produk yang sama, yakni Basreng Ori, Basreng Pedas, dan juga keripik usus, itu sebanyak 20 pieces. Lalu untuk realisasi penjualan sebanyak 13 pieces, sehingga total penjualan sampai minggu ke-9 itu sebanyak 86 pieces. Untuk minggu ke-10 ini kita ada produk baru, yakni ada keripik kaca. Untuk rencana penjualan kita tetap ada di angka 20 pieces. Lalu untuk realisasi penjualan itu berhasil terjual sebanyak 12 pieces, sehingga total penjualan sampai minggu ke-10 sebanyak 98 pieces. Untuk minggu ke-11 ini kita rencana penjualan masih di angka yang sama, yakni 20 pieces. Dan untuk realisasi penjualan minggu ke-11 hanya terjual sebanyak 11 pieces. Jadi total penjualannya sebanyak 109 pieces. Untuk minggu 12 itu kita ada produk baru, yakni makaroni dan juga mie gulung, sehingga kita menambahkan rencana penjualan yang awalnya 20 pieces menjadi 25 pieces, namun untuk realisasi penjualan sendiri itu hanya terjual sebanyak 15 pieces, sehingga total penjualan sampai minggu ke-12 itu sebanyak 124 pieces. Nah, ini ada laporan kemajuan bisnis penjualan minggu 13 dan juga minggu 14. Untuk di minggu 13 ini kita ada produk baru, yakni keripik pisang lumer dan juga cheese roll. Namun untuk rencana penjualan kita masih ada di angka 25 pieces dengan rincian. Untuk realisasinya di minggu ke-13 hanya terjual sebanyak 11 pieces, sehingga total penjualan
itu ada 135 pieces. Nah, untuk minggu 14 itu kita hanya memiliki rencana penjualan sebanyak 15 pieces. Jadi kita di sini menghabiskan stok sebelumnya. Dan untuk realisasi penjualan, kita berhasil menjual sebanyak 13 pieces. Jadi untuk total penjualan mulai dari minggu ketiga sampai dengan minggu ke-14 itu sebanyak 148 pieces. Nah, ini ada progres website dan sosial media konten. Di sini kita memakai sosial media maupun e-commerce. Yang pertama ada Instagram, itu dengan jumlah followers sebanyak 203. Lalu untuk TikTok dengan jumlah followers sebanyak 280 dan juga Shopee memiliki jumlah followers sebanyak 25. Sehingga untuk total dari ketiganya itu sebanyak 507 followers. Nah, ini adalah Instagram kami, ppq.crispychips dengan tampilan yang sudah tertera. Ini ada jangkauannya juga. Lalu di situ ada progres 30 hari terakhir. Terus ada juga konten-konten yang terpopuler dari semua postingan yang sudah kami upload. Ada insight juga dan juga seberapa jauh akun ini dijangkau oleh orang-orang. So, di next. Nah, ini untuk akun TikTok sendiri. Kita memiliki pengikut sebanyak 281 dengan berbagai konten. Lalu untuk analisisnya itu bisa dilihat. Juga ada postingan terpopuler dari konten-konten yang kita upload. Lalu juga ada analisis, itu ada diagramnya. Bisa di next. Ini untuk akun Shopee, ini progres selama 30 hari terakhir. Jadi untuk akun Shopee kami itu selama 30 hari terakhir ini ada total pengunjung itu sebanyak 4 dan produk kami dilihat sebanyak 21 kali. Juga ada diagramnya. Lalu untuk yang gambar sebelahnya ini adalah postingan dari akun Shopee kami. Bisa di next. Lalu untuk pengembangan bisnis ke depan dari KriPiQ yaitu yang pertama pengembangan dan inovasi produk, yang kedua partnership dan penambahan saluran iklan, dan yang ketiga branding produk. Untuk pengembangan dan inovasi produk, rencana kami ke depannya akan menghadirkan inovasi produk cemilan yang sehat bagi konsumen karena melihat dari hasil analisis pasar yang kami lakukan bahwa tren konsumen saat ini menunjukkan peningkatan permintaan akan cemilan sehat. Konsumen semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencari cemilan yang rendah kalori, lemak, dan gula. Lalu kami akan mengadakan partnership dan penambahan saluran iklan, yaitu yang pertama dengan bekerja sama dengan toko retail, supermarket, dan toko offline lainnya. Kami ingin bekerja sama dengan toko retail di Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia. Keinginan kami untuk melakukan kerjasama ini yaitu untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen dengan mendistribusikan produk ke toko retail, supermarket, dan toko online, yaitu untuk meningkatkan brand awareness dan citra KriPiQ melalui kerjasama dengan mitra distribusi tersebut. Selain itu, kami ingin meningkatkan profit dan omset penjualan dengan meningkatkan volume penjualan produk KriPiQ yang lebih banyak. Lalu mengembangkan dan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial. Penggunaan e-commerce dalam pemasaran digital sangat diperlukan di era digitalisasi seperti ini dengan menggunakan Shopee dan Tokopedia. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dengan menggunakan ads. Tidak hanya dengan menggunakan e-commerce tersebut, namun juga diperlukan beberapa video promosi yang dapat diupload di e-commerce tersebut. Kami harus mempertahankan penataan feeds dan pemilihan tampilan produk yang akan ditampilkan di e-commerce tersebut. Lalu bekerja sama dengan influencer dan media untuk mempromosikan produk kami. Dalam memasarkan produk kami sehingga mempunyai pasar yang lebih luas, kami berencana untuk menggunakan influencer sebagai salah satu media kami dalam memasarkan produk. Tentunya dengan beberapa pertimbangan dalam memilih influencer yang akan kami gunakan. Selanjutnya yaitu branding produk. Yang pertama yaitu menguatkan tampilan visual produk. Beriringan dengan inovasi produk yang akan dijalankan ke depannya, pada sisi kemasan kami ingin menekankan tampilan visual agar lebih mudah diingat oleh para konsumen.
dengan pilihan warna yang sesuai dengan bisnis, kemudian juga menghindari tulisan font yang tidak terbaca, serta membuat tampilan kemasan yang memiliki nilai ergonomis yang tinggi. Kemudian mempertahankan brand identity. Kedepannya kami akan menjaga konsistensi logo, tagline, visual identity, dan pesan brand cemilan Gripikyu di semua platform dan komunikasi, serta juga memastikan semua elemen brand mencerminkan nilai indie dan positioning brand Gripikyu. Kami menghindari perubahan brand identity yang signifikan yang dapat membingungkan konsumen. Dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan dengan pelanggan, membuat komunikasi yang baik dan terbuka melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan website, dengan menanggapi komentar dan pertanyaan pelanggan dengan cepat dan ramah, memberikan pelanggan yang excellent dengan menyediakan layanan pelanggan yang mudah diakses dan responsif, serta menawarkan berbagai pilihan saluran komunikasi untuk memudahkan pelanggan menghubungi perusahaan, mengelola feedback dan masukan yang diberikan pelanggan, dan menganalisis untuk mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki. Sekian pemaparan perkembangan dari bisnis kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.